Film ini berdasarkan kisah nyata, di mana seorang Laksamana Jinjin berjuang melawan tentara Angkatan Laut Jepang. Ia hanya memiliki 12 kapal perang sedangkan Jepang memiliki 300 kapal perang. Wow, gimana kisah selanjutnya? Apakah Yi Sun-shin bakal menang setelah dinner? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1591 setelah Perang Pertama antara Jepang-Korea, Lakhai Jinjin diberhentikan dari tugasnya atas dugaan pengintaian dan dibawa ke ibu kota Korea untuk disiksa pada bulan Juli tahun 1597. Angkatan Laut Korea yang dipimpin oleh Wanyen dihancurkan oleh AL Jepang. Kini tentara Jepang berusaha menjajah wilayah pesisir Korea serta ibu kota dan menuju utara dengan kekejamannya. Saat itu juga Jinjin akhirnya dibebaskan tanpa gelar militer, namun ia yang berjiwa barbara berniat untuk berjuang melawan tentara Jepang. Jinjin merekrut tentara dan senjata untuk berperang. Ia juga berhasil memperoleh 12 kapal yang selamat dari perang di daerah Silkun. Setelah itu Yeonji dan menetap di bagian barat Laut Selatan di pelabuhan Sindo, Korea. Pelabuhan tersebut berjarak 100 mil dari pelabuhan On dan di mana para tentara Jepang yang memiliki 300 kapal perang sudah menjadikan Umran sebagai markasnya. Dan kita baru mulai kisah heroik Hai di pelabuhan Bisaun dan para rekrutannya mengadakan rapat untuk mengatur strategi melawan Jepang. Namun salah satu kapten bernama Biosol meminta izin untuk bergabung dengan tentara komando lainnya. Karena hal ini perintah sang raja tentara rekrutan NAK juga mulai berkurang karena takut melawan Jepang hanya dengan 12 kapal. Di sini Yucinta mengatakan apa-apa membuat Apsul marah dan memaki-maki In JYJ. Saat itu juga terjadi perdebatan karena pembela jantung Jain memarahi Benzol karena bisik. Yi Sun-shin akhirnya membubarkan rapat dengan perasaan sedih karena rautannya mulai gelisah menghadapi Jepang. Hai cocok hai di pelabuhan Unram markas Angkatan Laut Jepang. Komando Takatora yakin bahwa rencana menangkap Raja Korea akan berjalan lancar mengingat bahwa inkumben telah kembali berperang. Menteri Jepang mengirimkan perwira baru untuk membantu Todo menangkap Raja Korea lalu merebut wilayahnya Tengkleng tersebut. Noah hai di sisi lain salah satu laksamana tentara kiri Jepang yaitu Wajib Zakat sedang mengomandoi pembantaian tentara Korea yang berhasil ditangkapnya. Namun saat akan membunuh salah satu tentara Korea tiba-tiba peluru melesat tepat mengenai punggung tentara dan ternyata itu ulah dari penembak jitu, tangan kanan Kursima. Kursima ini perwira bro, yang dikirim oleh Menteri Jepang untuk membantu Todo Takatora. Di sini Wakatsuba wakil Zaka pertama kalinya bertemu Kuroshima, yang datang dengan perintah menteri untuk mengomandoi peperangan yang akan mereka jalankan. Sedangkan di pelabuhan berupa kurir sekaligus orang suruhan junta bernama Im Jong mengirimkan pesan kepada Laksamana Zainal serta memberitahu semua kejadian di Ukraina dan memberitahu tentang penyerangan yang akan diluncurkan para tentara Jepang. Insurgen pun menyuruh Injun untuk membawa suratnya ke Jogja dan meminta balasan. Secepatnya Kim Jong melanjutkan misinya dan meninggalkan istrinya yang memberi sebuah jimat keberuntungan tertentu bantalnya Hai malam harinya di kubu Angkatan Darat Korea seorang perwira sekaligus pengikut Laksamana Jinjin melaporkan bahwa Yeon membutuhkan persenjataan ke seorang jenderal yang bernama Kwon Yo. Namun Kuat menolak membantu yang cincin dan malah meremehkannya yang hanya memiliki 12 kapal untuk berperang. Kuat juga menghasut semua pengikut AL untuk bergabung dengannya dan mengikuti semua perintah rajanya karena perwira ini dianggap nyolot. Kwon Yol menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Sedangkan di markas Jepang terlihat Kuroshima dan rombongannya menghadap ke Jenderal Todo Takatora. Di sini Kursi memberi sedikit bocoran strateginya, namun ucapannya yang dipotong dengan kata yang sedikit menyinggung. Ia juga mengarahkan pedangnya namun berhasil ditahan oleh para perwira yang lain. Kursi meyakinkan Jenderal Todo bahwa ia mampu menghancurkan Yi Jin dan kelompoknya. Di sini Jenderal Todo percaya akan kata-kata Kuroshima dan mempersilahkannya untuk duduk menikmati jamuan. Pagi harinya sebuah kapal tersandar di dekat markas dengan satu kepala kapten dicantolkan di ujung layar. Semua penduduk kaget saat perwira membuka isi kapal yang ternyata tumpukan kepala tahanan Korea. Malam harinya Zaka menemui Kuroshima yang menjadi dalang pengiriman kepala-kepala tahanan Korea ke Laksamana Zain. Zaka menganggap bahwa apa yang dilakukan Kuroshima bisa menimbulkan kemarahan Laksamana Yi Zen.
Mereka pun terlibat adu bacot dan kembali mengungkit kekalahan wakil jaga di masa lalu oleh Jinjin Wakisaka, tidak bisa mengontrol emosinya dan mencoba menyerang Kurushima, namun ia ditahan oleh anak buah Kurushima. Karena muak, akhirnya Kurushima berhasil memojokkan Wakizaka dengan pedangnya lalu memberi peringatan bahwa ia mampu melakukan peperangan ini. Setelah cekcok dengan wakil jaga Kurushima dan penembak jitunya bernama Haru terlihat sedang minum ciu. Kurushima menguraikan dendam pribadinya terhadap Laksamana Haiji. Ia menyatakan bahwa saudaranya bernama Miyuki dibunuh oleh Jinjin dalam peperangan sebelumnya. Chiang Mai Hai di pelabuhan Byoba, satu perwira yang berhasil kabur dari tahanan Jepang kembali menghadapi insurgen dan menyatakan bahwa kawannya telah dibunuh secara sadis. Ia sangat ketakutan sampai menangis. Setelah perwira tersebut selesai berbicara, Izin langsung mengambil pedang lalu menengah dan memegangnya. Hai Yensen sangat marah karena pasukannya punya rasa takut kepada penjajah. Ia juga mengatakan dengan nada tinggi bahwa peraturan militer haruslah tegas. Setelah itu Jensen dan beberapa pasukannya pergi ke Selat yang dimana wilayah tersebut akan dilewati para tentara Jepang. Harus dari selat menyumbang ini sangat deras dan menimbulkan suara seperti suara tangisan prajurit yang gugur, namun tujuan Laksamana ini yaitu untuk menguasai medan perang dari arus selat menggunakan kapal kura-kuranya. Di saat Yeni sedang tertidur didatangi 3 perwira yang gugur oleh tentara Jepang. Mereka bertiga meminta izin untuk membalaskan dendam mereka. Di saat itu juga beberapa orang dengan pakaian ninja Hayabusa masuk dan mencoba membunuh Yenje. Kebetulan sekali Hoi putra Jinjin melihatnya dan langsung membantu ayahnya. Mereka berhasil menemukan satu ninja tersebut. Ketika dibuka kedoknya ternyata ninja tersebut anak buah Besul. Saat itu juga kapal kura-kura satu-satunya terbakar membuat Yonjin menangis bahagia. Kapten Song mencoba mengejar Benzo yang sedang kabur menggunakan perahu. Kapten Song akhirnya membidikkan anak panah ke tubuh fasial kepada di dada Belzona. Akibat insiden ini Laksamana Genjin bingung harus berbuat apa. Kapal yang paling kuat dan akan dijadikan barisan paling depan sudah hangus terbakar. Pagi harinya Kim Jong berhasil masuk ke markas Jepang. Ia di Mak mencari jejak, namun ia malah menemukan tahanan yang kabur sedang dikejar-kejar. Injun berhasil membunuh tentara Jepang dan saat akan membantu tahanan ia melihat tentara lain yang sedang memburunya. Kemudian Timezon segera turun dan bergabung dengan tahanan lainnya. Di sini Injon yang kebetulan sekali lewat perwira Korea yang menyamar menjadi tentara Jepang. Ia sama sekali tak diketahui oleh Jepang bahwa dirinya sedang menjadi mata-matanya Yen Joi. Sementara satu tahanan yang ketakutan berhasil diselamatkan oleh putra dari teman perjuangan Izin. Gak lama kemudian junta datang dan minta untuk mengantarkan pesannya kepada Jinjin. Di sisi lain Yeonjun terlihat sedang berada di Bukit Selat Monyang untuk mendapat jawaban atas apa yang terjadi. Saat itu juga Hoi datang dengan membawa pesan dari junta yang mengatakan bahwa Jepang berencana menyerang besok pagi. Mereka juga memiliki 330 kapal perang. Setelah membaca pesan yang memutuskan untuk pergi ke pelabuhan Hainam karena para tentara Jepang bakal mengepung Biptak dari belakang. Malam harinya para tentara Jepang mulai menyiapkan seluruh senjata dan pasukannya untuk berperang besok pagi, dan mereka juga sudah menyiapkan satu kapal yang berisi tahanan dan gubuk museum yang merupakan salah satu strategi mereka. Sedangkan di kubu Laksamana Zainal para jenderal berembuk untuk membujuk Laksamana Yi agar tidak melakukan perang karena mereka berpikir bahwa pasukan Gan juga kapalnya sangat tidak sebanding dengan kapal Jepang. Setibanya menghadap Laksamana Zainal mereka mencurahkan semua keluh kesahnya serta memilih mati di tangan Jinjin. Seperti perwira yang didebat sebelumnya melihat prajuritnya mentalnya sudah kendor, Yi menyuruh mereka mengumpulkan semua rakyat di lapangan. Ketika semua rakyat sudah berkumpul tiba-tiba Ye Jin menyuruh prajurit setianya menyeramkan solar ke rumah rakyat dan tentaranya lalu dibakar. Hal tersebut membuat semua tentara dan rakyat pengikutnya sedih karena tak ada lagi tempat berlindung. Di sini Izin memberi amanat bahwasanya ketika kita semua mencoba kabur dari perangan belum tentu kita bisa selamat dan lebih baik mati di tengah peperangan daripada mati mengalah di tanah sendiri, kata Laksamana. Setelah membakar pangkalannya mereka semua pergi ke pelabuhan Hainam Hai. Di sini putra Jenderal Bai yang membawa pesan menggantikan MJ menghadap ke Laksamana Zain di mana Hyunjin ini memberikan pakaian tentara milik Jenderal Bai kepada Sobong. Hal ini membuat Sobong menangis sampai akhirnya Sobong melontarkan satu
permintaan yaitu untuk membantu Laksamana Yi ikut berperang. Akhirnya Yunjun mengabulkan permintaan Sabu. Pagi harinya Ye Jin dan pasukannya tiba di pelabuhan Hainam untuk menurunkan rakyat serta anak Yin. Setelah ingin selesai berdoa, ia menemui pasukannya di mana para biksu dengan sukarela ikut berperang. Juncak akhirnya telah kembali dari tugasnya, ia ikut bensin untuk berperang juga. Kemudian mereka berangkat berperang hanya menggunakan 12 kapal. Sesampainya di selatnya Onyang, komando kedua dari Laksamana membentuk formasi satu bait. Setelah itu para prajurit menyiapkan meriam. Saat itu juga suasananya menjadi hani. Kemudian muncul ratusan kapal perang milik tentara Jepang dari kabut tebal. Hai, ia melihat banyaknya kapal musuh. 11 kapal gereja Jin memilih mundur, namun tidak dengan kapal milik insurgen Hai. Dua orang dengan keyakinannya yang kuat, Laksamana Yi memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan jangkarnya dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat Hai di Suami. Sedangkan di kubu Jepang yang dipimpin oleh Kuroshima mengirimkan batalion pertamanya. Yen Suksin memberi aba-aba untuk memutar kepala dan menyiapkan meriamnya untuk mengarahkan ke baris depan. Para prajurit mengambil posisi kuda-kudanya dan saat kapal musuh saling bertabrakan karena arus deras, Yujin langsung memerintahkan untuk menembak. Tembakan tersebut berhasil membuat tempat tidur pertama musuh kacau balau sebelum menyentuh kapal. Willowsmith Law melihat batalion pertama hancur. Kuroshima mengirimkan batelot keduanya. Kapten Song memberitahu Laksamana bahwa arus mulai kencang. Hal ini membuat kapal terlalu banyak bergerak dan mengganggu bidikan para prajurit. Yang Suci akhirnya memberi perintah kepada kapten untuk memotong jangkar dan mengikuti arus mengarah ke Pulau Darah, menyerang Hai. Namun kapal tersebut sedikit bermasalah dan Kapten Song meminta langsung Mana untuk mengibarkan bendera agar 11 kapal di belakangnya membantu In Sung Jin. Karena ultinya yang nyampah, Yin malah menolak dan membuat strategi dengan merubah senjata menjadi meriam kecil. Lalu memberi perintah untuk bersiap melakukan pertempuran jarak dekat. Batalion kedua Kuroshima akhirnya sampai di kapal Yin. Mereka bacok-bacokan hingga sedang ramai-ramainya dan perlawanan pasukan Kuroshima di ambang kemenangan. Tiba-tiba salah satu Laksamana Yi putus asa lalu memasukkan api ke dalam tong bahan bakar yang mengakibatkan ledakan cukup besar. Yusin pun terlihat terluka dalam ledakan tersebut, namun ia mampu bangkit kembali dan menyuruh salah satu kapten untuk membawa sisa meriam ke geladak kapal. Beberapa prajurit mulai menyusun meriam untuk serangan dari bawah. Saat meriam telah siap, Jinjin dengan kencangnya mengatakan semua prajurit agar tiarap dan tabrakan pun terjadi. Mereka berhasil menghancurkan semua kapal Batalion 2 dan membunuh sisa pasukan Jepang yang sudah berada di kapal utama. Seperti yang diharapkan, YJ berani bertahan hidup ini menginspirasi seluruh rakyatnya dan mengembalikan semangat juang mereka. Setelah itu inkumben mencoba mengibarkan bantuan untuk memanggil kapal yang berada di belakang, namun pengibaran bendera diganggu oleh penembak jitu Kuroshima. Hai Jin Cincin pun membuat siasat dengan mengganggu bidikannya dan berhasil mengibarkan bendera. Saat penembak jitu membidik Laksamana, tiba-tiba satu anak panah melesat tepat mengenai mata dari penembak jitu Cina. Dengan tertunduk malu, kapten anak mendapat omelan negeri Ginseng Jin karena tidak mematuhi perintahnya. Kemudian Laksamana Zainal memerintahkan Kapten Song untuk menjalankan kapal utama menuju ke pelabuhan Amokjong. Namun sesuai strategi Laksamana Zain sudah terbaca oleh Kuroshima, dia langsung mengirim sebuah kapal tahanan yang dipenuhi bubuk mesiu yang bertujuan untuk menabrak kapal. Ketika satu peluru meriam kapal utama berhasil menembus sisi kiri kapal tersebut, Junjam melihat Kim Jon yang ditawan membuang bubuk museum. Hai kemudian juga langsung melaporkannya kepada Yen Chen mencoba membelokkan arah kapalnya, namun ia tertusuk oleh salah satu tentara Jepang. Kim Jon mencoba memberitahu istrinya lewat telepati untuk melambaikan suatu sebagai pertanda bahwa kapal ini sangat berbahaya. Di Stream One mengerti dan langsung melambaikan kain ke kapal insurgen Hoi dan rakyat yang melihatnya ikut-ikutan melambai. Salah satu kapten kapal yang melihat lambaian tersebut langsung menembakkan meriamnya tepat sebelum kapal itu menabrak kapal Yin. Ia melihat semua rencananya gagal. Kuroshima akhirnya membuat keputusan untuk menabrakkan kapal utamanya ke kapal utama Laksamana Yenje. Di saat itu juga pusaran air besar muncul sebelum kapal Kuroshima menyentuh kapal utama Laksamana Haiji. Semua kapal pun terombang-ambing di tengah pusaran tersebut termasuk kapal Yejin. Saat kedua kapal utama menempel pasukan Kuroshima, Nel dan Jinjin langsung war. Mereka mengeluarkan semua skill tiganya serta meluncurkan Cleanse Out the High di dalam pertarungan kapal. Pasukan Yin yang tersisa di belakang mulai muncul dan membantu In Cincin. Hal ini membuat mereka mundur dengan meninggalkan kemenangan di pihak Korea Insurgen. Kembali dengan kemenangannya dan
juga membuktikan kepada semua rakyatnya bahwa keberanian akan menular melalui hubungan. Film ini diakhiri dengan mengenang pertempuran pertama Korea dan Jepang pada tahun 1592 di mana, ini pertama kalinya mengenalkan kapal kura-kuranya yang sangat kuat serta mengeluarkan meriam menghancurkan angkatan laut Jepang. Film pun berakhir. Oke, itulah alur film The Admiral Roaring Currents. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.